sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Try to ride, they know the memo. Merah, putih, hitam. Ternyata itu apa? Amin ya Allah. Tuh. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau Wala Gedebut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Ayo gaskan. Oke, sampai yang aku bahas di sini aku mau bahas beberapa pembahasan. Dan pembahasan ini ada pembahasan yang kalian minta. Tapi mohon maaf banget nih guys kalau kata-kata aku itu kurang jelas karena aku lagi sariawan jadi susah mangap dan bibir aku jeding ya. Oke. Jadi ya begitu, oke. Nah, di sini aku mau bahas sesuatu yang kalian tanyakan, perkara pernikahan yang dihujat oleh warga Indo. Nah, pernikahan seperti apa sih yang dihujat oleh warga Indo gitu loh. Kenapa warga Indo menghujatnya? Jadi guys, kejadian ini tuh berawal dari Facebook muka buku. Nah, di Facebook itu ada yang ngupload foto pernikahan. Orangnya bukan orang Indonesia tapi orang Thailand. Dia ngupload foto pernikahan yang dimana mungkin ya dia upload foto itu untuk membagikan kebahagiaan dia kepada orang lain, atau mungkin dia menyimpan kenangan tuh di Facebook tuh. Nah, tapi respon yang dia dapatkan ternyata tidak seindah apa yang dia bayangkan gitu loh guys. Apa sebabnya? Tentu pasti ada sebabnya dong. Jadi gini, ini pernikahan bukan pernikahan yang biasa guys. Biasanya kalau kita ke kondangan, kita menikah, ada yang nikah, saudara kita nikah, nikahnya cewek cowok. Nah, kalau ini Udin sama Jamal. Canda Jamal. Enggak, ini aku nggak tahu ya nama asli mereka itu siapa, tapi mereka itu mempublish atau mengupload pernikahan mereka yang ya digelar di negaranya gitu loh, diuploadnya di Facebook. Jadi dia itu dihujat guys sama warga Facebook warganet Indo. Nah, mayoritas warganet itu menyebutkan bahwasannya itu tuh hal yang dilarang oleh Tuhan. Terus ya penyebab daripada kiamat, begitulah guys ya, macam-macam lah yang komen di situ. Nah, dan pasangan nikah ini tuh merasa ya terhujat gitu loh. Selama 3 hari berturut-turut dia dikomen secara tidak baik gitu loh. Dan dia tuh merasa wah ini tidak bisa dibiarin begitu. Dan dia tuh memang gak ada sih balas sama sekali komenan daripada warga Indo. Tapi ya mungkin dia itu geram. Nah, pihak mereka pun terpaksa menempuh jalur hukum guys. Bayangin, jalur hukum. Tapi mereka juga menempuh jalur hukum itu ada sebabnya. Karena di sini tuh ada pengancaman guys. Pengancaman ya semacam pembunuhan gitu kepada suaminya. Tapi aku nggak ngerti yang mana nih suaminya, soalnya dua-duanya cowok. Terus ada juga pengancaman sama orang tuanya. Ada juga fotografernya pun ke bawah-bawah gitu diancam. Jadi di sini tuh dia merasa ketakutan oleh ancaman-ancaman yang ditulis oleh warga Indo gitu di kolom komentar tersebut. Mereka menempuh jalur hukum loh guys. Dan dia pun bilang gitu, dia tuh nggak paham sama warga Indo ngapain gitu loh ngehujat mereka, padahal itu hari bahagia mereka katanya gitu. Dan ya menurut kalian gimana sih, maksudnya gini loh, pendapat kalian nih, aku pengen tahu pendapat kalian. Pantas gak gitu warga Indo itu mengomentari daripada pernikahan warga Thailand tersebut? Komen di bawah ya. Misalkan kalau pantas ya pantasnya kenapa, enggaknya kenapa gitu loh. Kalau pendapat aku gitu loh, hal seperti itu memang harus diingetin. Harus sekali, harus banget. Harus diingetin, tapi dengan cara yang baik dan benar gitu loh. Maksudnya jangan sampai mengancam-mengancam gitu, janganlah. Karena dia juga ngambil jalur hukum akhirnya gitu kan. Jadi lebih baiknya, alangkah enaknya itu diingetin secara baik-baik, secara lembut. Jadi pada intinya Jamal dan Joni ya mungkin merasa risih gitu. Dan komen-komen warga Indo. Nah, di sini juga ada komen-komennya ya guys ya. Coba kita baca seperti apa sih komen-komen warga Indo sama Jamal dan Joni ya. Oke, di sini ada ya guys ya komenannya. Ini nggak tahu dari siapa, di sini disembunyikan. Katanya goblok kayak gitu ya. Yang kedua ada Burhan menangis melihat ini. Yang ketiga, binatang saja tahu mencari betina, ini dah kayak habis aja wanita di dunia. Nah, oke. Kita lihat lagi. Ada lagi nih gengs. Ya aku nggak ngerti ini apa. For partner who doesn't have biological children. Wok mampus.
Aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa, nggak bisa bahasa Inggris ya. Terus ada lagi, main pentungan pas malam pertama. Pentungan nggak tuh? Pentungan. Nah gitu, jadi inilah kurang lebih komenan-komenannya. Tapi menurut aku di sini nggak ada ancaman, tapi mungkin yang nggak di screenshot kali ya, yang ancaman-ancaman itu mah. Jadi ya seperti itu ya guys ya. Jadi banyak warga Indo yang mampir gitu ya ke mereka tuh risih gitu di komen, diingetin kayak gitu loh. Oke, kan seperti itu aja yang bisa aku jelasin dari masa tersebut gitu loh. Kenapa dihujat warga Indo? Karena mereka ya Jama dan Joni gitu loh, bukan Susi dan Joni, bukan, tapi Jama dan Joni gitu. Jadi itu inti masalahnya kenapa dihujat ya guys ya, buat kalian yang nanya itu ya. Oke, jadi itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua ini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan juga. Soalnya di sini ada yang nanya gitu loh, Kak, bener nggak sih Kak itu yang dihamidun oleh ikan? Lah aku kaget tuh, masa ada orang dihamidun oleh ikan? Ternyata ada ceritanya guys. Bukan cerita, ini kejadian ya. Kejadiannya tuh ada. Kejadiannya itu terjadi di Filipina juga guys. Oke, nah kejadian ini tuh menimpa seorang bernama Kimberly. Kimberly ini umur 17. Dia itu mengaku gitu dihamidun oleh ikan. Dan menurut keterangan, Kimberly ini tuh tidak punya pacar gitu loh. Tidak punya pacar, dan dia itu mengaku tidak pernah wikuyu sama siapapun itu. Jadi ya mana mungkin gitu loh ada yang menghamidun kalau manusia gitu, karena dia nggak punya pacar dan nggak pernah wikuyu gitu. Nah, dan semula itu berawal guys dari 2018, yang dimana Kimberly itu merasakan sakit gitu yang tidak biasa di dalam perut. Mungkin ada sesuatu gitu. Apakah kamu lapar? Enggak. Puasa gitu jadi lapar mulu bawaannya. enggak. Nah, jadi dia itu merasakan sakit yang begitu hebat gitu di dalam perutnya, dan kayak tiba-tiba gitu perutnya itu membelendung, udah kayak balon. Jadi membuncit gitu perutnya itu guys, kayak orang hamil 8 bulan. Bayangin gitu loh, nggak ngapa-ngapain tuh bisa kayak gitu. Gimana caranya dipompa? Kagak. Kan pasti loh guys, kalau misalkan perubahan pada fisik kita tuh orang-orang aneh. Bukan orang-orang luar, tapi orang rumah gitu. Orang tuanya itu kayak bingung kenapa ini anak gue kayak melendung gini perutnya gitu. Dan orang tua Kimberly ini tuh menuduh Kimberly bahwasanya Kimberly itu mempunyai pacar yang disembunyikan gitu kan. Jadi dia tuh nggak ngaku lah intinya. Dituduhnya seperti itu. Nah, terus di situ orang tuanya itu mengajak Kimberly ini untuk diperiksa gitu di USG lah biasanya kan ya, kalau yang hamidun tuh di USG. Di USG langsung di situ ada hasil, dan hasilnya itu sangat-sangat mengejutkan sekali guys, mengejutkan. Karena hasil USG-nya itu bukan seperti wajah manusia pada umumnya, melainkan wajah ikan. Kali hamidun sama ikan, kok bisa deh? Wajah ikan guys, kayak ada matanya, ada hidungnya, kayak bentukan ikan aja gimana gitu. Nah, di situ orang tuanya pun merasa kayak curiga gitu. Ini tuh sebenarnya tuh dia dihamidun sama siapa sih gitu. Ditambah di situ juga ada tahayul kuno di Filipina itu kan, tentang dewa laut kayak gitu. Jadi ketambah aja nih orang tuanya tuh kayak curiga. Dan yang bikin kagetnya juga, Kimberly itu mempunyai kebiasaan yang aneh. Mungkin entah ya, Kimberly itu rumahnya deket pantai, deket laut, atau deket apa, dan dia itu suka berenang di situ. Suka berenang, dan berenangnya tuh nggak pakai celana dalam gitu. Jadi entah ikannya tuh menyelubung gitu. Dan orang tuanya tuh jadi bingung, ini anak gua tuh kenapa sebenarnya gitu loh. Dan ya dituduhnya itu wikuyu sama ikan sama orang tuanya. Tapi karena penasaran gitu loh, langsung diperiksa lagi dong. Memang hasil pemeriksaan yang kedua kalinya ini tuh memang mengejutkan guys. Ternyata di perut Kimberly itu ya terdapat penyakit. Penyakitnya itu kalau nggak salah kista ovarium namanya ya, yang menjadikan perut Kimberly ini tuh membuncit gitu loh, seperti layaknya orang hamidun. Nah, hasil pemeriksaan tersebut itu membuat pecah penasaran gitu loh.
Jadi keluarganya tuh tidak penasaran lagi akan kehamidunan daripada Kimberly. Ternyata Kimberly itu bukan hamidun, ternyata dia tuh punya penyakit namanya kista ovarium. Dan ya buat kalian yang nanya, dia tuh bukan sama ikan, tapi dia tuh punya penyakit kista ovarium. Dan kasihan banget gitu loh, perutnya tuh jadi memunci seperti itu. Dan kayak logika aja gitu, gak mungkin lah hamidun sama ikan gitu, gimana caranya gitu kan. Kebayang gak sih? Enggak lah. Nah, menurut kalian gimana nih? Benar nggak dia itu punya penyakit atau memang benar-benar sama ikan? Komen di bawah ya. Oke. Oke, mungkin seperti itu aja guys ya. Mungkin ini bisa menjawab apa yang kalian tanyakan gitu loh. Ternyata memang dia tuh punya penyakit, bukan oleh ikan. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan kedua. Dan kita masuk di pembahasan ketiga. Mungkin di pembahasan ketiga ini tambahan aja ya guys ya. Karena di sini tuh aku mau ngasih lihat ada yang uwu gitu loh. Mungkin kalian yang jomblo harus tahan mental gitu loh. Takut kena mental kalian yang jomblo. Soalnya di sini Kunti aja sama Pocong pacaran. Kalian gimana? Kunti sama Pocong pacaran. Kalian kalah bucin, kalah uwu. Kena mental kagak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oh ya, di sini tuh ada Kunti guys sama Ocong gitu ya. Pacaran gitu loh. Entah lah ya mereka pacaran atau sahabatan atau mereka itu selingkuhan, nggak tahu gitu. Pokoknya mereka tuh ada berdua gitu loh. Ini terekam oleh kamera satpam. Coba kita lihat ya seperti apa keuuan daripada Kunti dan Ocong gitu ya. Aduh, bucin nih ya. Tugas malam ini di area basement yang sangat sunyi dan sepi. Oke. Tidak ada apapun yang lewat. Oke, di sini lagi di basement ya, pas satpamnya lagi jaga. Oke, gengs, itu apa berdua uwan gimana yang jomblo cemburu kagak? Kalah kalian ya. Itu kelihatan nggak sih? Itu kayak Ocong sama Unti gitu. Kayak aku menangis melihat ini. Ocong Unti aja bisa gitu loh. Coba kita lihat lagi. Oke, ini memang berjalan berdua mereka. Di zoom nih. Di zoom diperlambat nih. Oke, nih. Jelas kagak nih? Ini Unti, ini Ocong. Nih. Mereka berdampingan aja berjalan gitu loh. Mentang-mentang pas satpamnya sendiri. Ini berjalan aja mereka tuh. Itu ya videonya. Gimana? Apakah kalian kena mental melihat kebucinan Unti dan Ocong? Aduh, Unti sama Pocong aja bisa berdua, masa kalian tuh enggak gitu loh. Kayak apa ya gitu. Oke, itu videonya. Ternyata sifat satpamnya itu melihat ada suatu sosok yang disebut Kunti sama Pocong gitu loh. Dan ya kalau nggak ganggu sih nggak apa-apa, kalau ganggu ya takut juga, ngeri juga gitu. Tapi mereka itu berjalan pergi entah kemana. Dan memang sih guys, kalau tempat-tempat kayak gitu tuh ya kadang suka ada gitu loh. Tapi entah ini real atau enggak, itu sepertinya ini real deh, sepertinya ya. Dan di sini selain ini, di sini ada artis TikTok atau seleb TikTok yang merekam suatu aktivitas yang dimana di situ ada sosok juga gitu. Coba kita lihat seperti apa sosoknya ya. Oke, sini videonya ya, yang dimana di sini tuh ada Kak Dea Siregar, ada yang lain lah teman-temannya gitu, yang diupload oleh Andi Raka. Kejadian baru tadi malam banget, mungkin Mbak Kuntinya pengen sahur bareng katanya. Oke, di sini ada sebuah percakapan. Oke, ini bilang-bilang apa ya, mobil-mobil gitu lah intinya. Ternyata itu apa? Tuh. Nah, itu guys, lihat ini apa coba? Ini terlihat sekali di belakang tembok. Bukan tembok, apa ya? Tiang ya. Ini buat kalian yang punya indera ketujuh, keenam, bukan ketujuh ya, bukan keenam. Apa kalian bisa melihat sosok tersebut? Kalau aku sih lihat, kalian lihat nggak? Kalau ada yang lihat, komen di bawah ya. Ini ada sosok gitu seperti kun-kun, rambut panjang, pakai baju putih gitu loh. Kenapa sih nggak polkadot aja bajunya gitu biar ada variasi? Oke. Nah, itu tuh kayak
Dia tuh berdiri gitu ngeliatin entah kemana, mukanya juga nggak jelas, kurang jelas. Itu manusia kah atau sosok kah? Buat kalian yang punya indra keenam tolong dikasih tahu ya, ini sosok kah atau manusia kah gitu. Karena ini tuh diam aja dari tadi. Coba kita lihat lagi lanjutannya. Itu ya. Nih, ini masih ada, masih diam di situ. Tuh. Satu punya mobil, alhamdulillah. Ah, ini tuh masih ada, terus diam aja di situ gitu loh. Apakah ini bayangan saja atau perkiraan aku saja? Apa gimana gitu loh. Dan ngeri-ngeri sedap gitu loh ada yang kayak gini kan. Aduh ya, kalau ada di kita gimana ceritanya. Tapi ini kayak ini kebetulan kali ya, maksudnya mungkin saja ini beneran kun-kun dan memang kebetulan kerekam. Dan kayak cukup ngeri juga sih ya kalau ada yang seperti itu. Tapi ini yang ngerekam nggak tahu sadar atau nggak sadar. Mungkin dia itu sadarnya setelah merekam, dan dia tuh mungkin nggak sadar gitu pas dia yang ngerekam seperti ini. Tapi kalau tadi yang satpam itu ya, dia sadar, dia melihat bahwasanya ada dua sosok gitu yang sedang uwu-uwu gitu ya, bucin gitu, berjalan gitu kan. Kalau ini nggak tahu nih. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Ini real kah atau seperti apa? Komen di bawah. Apakah kalian pernah melihat hal-hal seperti ini? Komen di bawah juga. Aku penasaran sama pengalaman-pengalaman kalian. Dan kalau aku pribadi, aku nggak pernah melihat hal-hal seperti ini dimanapun itu secara real mata sendiri gitu, nggak pernah sama sekali. Dan amit-amit jangan sampai gitu loh. Dan aku penasaran, kalian pernah lihat gak? Atau ada yang indra keenam gitu pernah lihat? Komen di bawah, oke? Oke, mungkin seperti itu yang bisa aku bahas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalnya kalian mau ngasih info, boleh komen di komentar. Atau kalian juga boleh DM di Instagram @ungkomedi28. Nah, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, garbut enjoy.